drag dulu, terus kita follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Kembali lagi di channel saya, Tatapan Elang. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada ya Sobat YouTube, amin. Nah, kali ini masih ada lanjutannya di video vlog saya sebelumnya mengenai sejarah Federal Sepeda Indonesia ya, yang pada saat tahunnya itu sepeda federal ini jaya-jayanya ya seperti itu ya, sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Bagi kalian yang mungkin lahir di tahun sekitar 88 ke atas, pastinya tidak asing lagi dengan satu brand ini ya, sepeda federal yang namanya cukup melegenda ya, dan mengharumkan nama bangsa Indonesia ya. Bahkan sepeda federal ini sempat diimpor atau diekspor ke luar negeri ya seperti itu ya, terutama di Eropa ya, bangsa Eropa dan Jepang ya pastinya. Nah, ini kalian sedikit ketahui ya, berbagai macam banyak seri federal ya, mulai dari seri gunung, seri kucing, seri macan, dan pastinya ini seri Mikte. Yang seperti saya gunakan ini adalah seri Mikte Safir ya seperti itu ya. Dan berhubung sepeda Mikte Safir saya ini adalah hasil dari restorasi ya, jadi saya merestorasi sepeda ya ini kurang lebih memakan waktu sekitar 2-3 bulan ya, karena memang mencari part-part yang terpisah ini memang cukup sulit dan memakan waktu ya seperti itu ya. Meskipun di online pun ada, tapi ya kadang ada kadang enggak ya. Jadi menurut hemat saya, yang namanya sebuah restorasi, baik itu roda 2 sepeda ataupun roda 2 sepeda motor, mobil, itu memang harus butuh kesabaran dan pastinya kehati-hatian ya seperti itu ya. Karena apalagi yang namanya sepeda jadul ya, ini dalam membangunnya itu sekitar 3 bulan itu memang saya mencari part-partnya itu baik dari online maupun offline ya. Kadang kita ya perlu ke yang namanya pasar loak ya, atau pasar yang menjual berbagai macam barang rongsok ya, yang pasti ada kaitannya dengan sepeda yang saya restorasi ini ya, baik itu grup setnya, gearnya, ataupun stang seperti ini ya. Stang pun ini pun saya dapat dari barang loakan ya, atau barang-barang yang sudah nggak kepake. Jadi menurut saya disinilah letak seninya merestorasi sebuah sepeda jadul, dari yang tadinya itu jelek ya, dilihat tuh nggak enak, dan sekarang bisa kalian lihat di situ, paling tidak enak dilihat ya. Dan untuk mengenai harga sepeda federal saat ini ya, pasti ya yang namanya barang yang sudah tidak diproduksi lagi dan keberadaannya semakin langka itu, secara hukum ekonomi barang yang makin langka itu nilainya makin tinggi ya seperti itu ya. Apalagi bila banyak peminatnya dan hanya orang-orang tertentu ya seperti itu ya. Karena kalau dipikir-pikir, bila kalian memiliki uang 5 juta, terus sekarang itu zamannya kan yang namanya sepeda listrik ya. Ya, tapi itu kembali lagi ke kalian. Bila kalian hobi atau menyukai sepeda-sepeda jadul atau sepeda-sepeda vintage seperti saya ini, nilai 5 juta itu bisa kalian investasi di kemudian hari ya. Beda halnya kalian bila membeli sepeda listrik yang terbaru seperti ini ya, pastinya tahun ke depan itu harganya pasti jatuh ya, karena pasti ada keluaran-keluaran terbaru ya, yang namanya sepeda listrik atau sepeda elektrik atau sepeda yang model-model terbaru saat ini ya. Dan inilah kesenian dari kita merestorasi sebuah sepeda jadul ya, agar kembali bisa dilihat enak orang,
dipakai kita nyaman ya pastinya ya. Nah ini banyak berbagai aspek dalam restorasi sepeda atau barang kuno, barang jadul ini yang perlu kita perhatikan ya. Seperti halnya partnya tadi ya, untuk cari partnya itu aja ya lumayan susah ya. Jadi kalau untuk harga 5 juta atau 4 sampai 5 juta itu dengan tingkat kesulitan, tingkat kesabaran yang itu ya menurut saya 50-50 ya, atau worth it lah ya. Jadi inilah kebanggaan dari saya bisa merestorasi dan kawan-kawan sepeda federal Indonesia bisa merestorasi sebuah sepeda jadul ya, seperti itu ya. Dan selain pastinya butuh kesabaran, ketelitian, kehati-hatian ya dalam merestorasi sebuah sepeda besi ya. Karena federal ini terbuat dari besi dengan las-lasan pastinya zaman dulu itu las-lasan sepeda itu lebih bagus zaman dahulu daripada sepeda-sepeda sekarang ya seperti itu. Karena sepeda dahulu itu las-lasannya itu antara sambungan per frame dari frame itu cukup rapi ya, dan telitinya, detailnya itu sangat rapi ya seperti itu ya. Makanya di sini saya ya sedikit bangga ya memakai produk dalam negeri pastinya, yaitu adalah sepeda federal dari PT Federal Cycle Mustika yang saat ini yang namanya brandnya itu adalah Astra ya, karena dulu masih satu indukan dengan Astra. Dan ini adalah contoh sepeda federal model sepeda MTB atau sepeda gunung ya. Banyak terdapat ini seperti ini, federal competition, ada federal seri Tomcat, ada federal seri Jaguar, bahkan ada sepeda federal seri ini ya Bobcat ya. Nah ini, dan ini akan saya tampilkan hasil video drone saya dari mode FPV ya, atau first person view ya. Jadi untuk pergerakan gimbalnya kalau dibuat model FPV itu seperti ini ya, seperti itu biasa, akan seperti halnya drone racing ya. Nah ini lagi kembali lagi ke sepeda federal. Bila kalian ingin berkonsultasi atau mengenai sepeda vintage, ingin merestorasi, mungkin saya bisa membantu, dan nanti akan saya cantumkan kontak person saya di deskripsi saya ya, seperti itu ya. Nah ini seperti ini kita menggunakan sepeda Mikte federal ya, pastinya keluaran tahun sekitar 80-an ya. Dan mungkin perlu saya ingatkan kepada kalian ya seperti itu ya, yang mungkin hobi goes ya, apapun jenis sepeda kalian ya, baik itu sepeda elektrik, sepeda hybrid, ataupun sepeda jadul, kalaupun kalian punya dan tidak kalian pakai, apalagi sepeda kalian itu harganya mahal ya, nah itu buat apa, sia-sia, dan paling hanya cuma jadi pajangan rumah ya. Nah di sini saya meskipun memakai sepeda jadul ya, keluaran sekitar tahun 80-an, tapi yang terpenting itu adalah fungsinya, yaitu untuk olahraga demi menjaga kebugaran dan pastinya untuk menjaga daya tahan tubuh biar kita tidak mudah terserang penyakit ya, seperti itu ya. Dan pastinya bila kalian mengendarai sepeda vintage atau sepeda jadul seperti apa yang saya miliki ini, pastinya harus siap mental ya bila kalian pakai di jalan raya ya. Karena berdasarkan pengalaman dari saya ya, setiap saya berhenti di lampu merah itu pasti dilihatin banyak orang ya. Jadi pusat perhatian sepedanya ya, seperti itu ya. Dan kembali lagi mengenai soal drone ya, kemarin saya dapat sebuah challenge ya, itu mengenai active track dari drone autel saya. Itu sebenarnya bukan challenge sih, dia cuma ingin membuktikan bahwa drone autel saya ini bisa mode active track bila saya maju ke depan, drone-nya itu ke belakang ya. Nah seperti inilah saya menggunakan drone autel nano dan mengetes seberapa efektif bila kita menggunakan mode active track ya. Jadi active track itu drone itu mengikuti kita ya, atau kalau di brand DJI itu namanya follow me ya. Nah ini kita memakai drone autel nano plus, dan alhamdulillah belum lama kemarin habis dapat updatean terbaru, yaitu mode active track. Jadi drone-nya itu bisa mengikuti objek yang kalian tag atau kalian drag ya. Nah seperti ini contohnya, dan ini saya sudah menjawab pertanyaan dari kawan saya, satu grup atau satu komunitas pilot drone Indonesia ya. Nah sekian liputan saya dari Ponorogo pastinya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ingatkan, ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah SWT. Saya mau undur diri dari sini. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tengahkan lagi. Kita lihat apakah dia mau mundur ya. Kita drag. Oh, jadi pergerakannya seperti ini ya. Sampai kita tetap pantau untuk gerakan arsiteknya ya. Ini kita coba jalan sana apakah dia mau mengikuti pergerakan dari cukup smooth ya, seperti ya. Ini kita menggunakan